TPPO. Tapi masyarakat yang awam melihat, loh, saya berangkat tidak sesuai prosedur, saya dapat 5 juta, 10 juta dari sponsor. Saya daftar resmi, ya, kemudian apa namanya, dari Disnaker resmi, nggak dapat apa-apa. Sudahlah begitu, mejanya panjang. Bisa kita hitung berapa meja yang harus dilewati oleh calon pekerja migran kita untuk bisa berangkat. Nah, ini tantangan kita, Pak, bahwa yang harus kita lakukan adalah merubah bisnis prosesnya menjadi sederhana. Pekerja migran itu inginnya kan mudah, murah, cepat, aman. Tapi begitu banyak meja, akhirnya tidak efisien. Harusnya yang sudah terbukti berhasil kan OSS kan, single window. Harusnya ya kalau menurut kami ya, lebih baik bukan LTSA, tapi LTSP, satu pintu. Karena apalah artinya kita bikin LTSA dalam satu rumah gitu ya, satu tempat, tapi mejanya tetap sama. Yang harus kita ubah adalah bisnis prosesnya sehingga lebih sederhana. Nah, kemudian terkait dengan integrasi data. Wah, ini memang cita-cita kami sejak dulu, Pak Dirjen, bahwa betapa indahnya kita kalau semua sistem kementerian lembaga sudah terintegrasi satu fitur. Artinya satu sistem, ya, saling berkomunikasi. Sebagai catatan, Pak, Bank Dunia mencatat 9 juta pekerja migran kita di luar negeri. Perkiraan, itu laporan Bank Dunia tahun 2017. Ada sekitar 9 juta pekerja migran yang tercatat di sistem lapor diri di portal Peduli WNI kami hingga saat ini hanya 2,2 juta. Padahal baik undang-undang lapor diri sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai admin hidup, lapor diri menjadi kewajiban setiap WNI yang tinggal menetap di atas 1 tahun. Dan ada sanksi administratif. Namun yang kita ingin kedepankan bukan penegakan hukumnya, namun kemudahan. Lewat portal Peduli itulah kemudian lapor dirinya bisa dilakukan secara mudah. Namun kita harus paham, kita harus akui, Pak, bahwa memang saat ini meskipun sudah kita mudahkan, kesadaran lapor diri itu masih minimal. Masyarakat kita cenderung lapor ketika ada masalah. Ini sebagai contoh, pada saat kami evakuasi WNI di Wuhan, 273 sudah kita evakuasi berdasarkan catatan lapor diri. Ternyata begitu pesawatnya sudah landing, kita kirim pesawat evakuasi, landing di Indonesia, ada 3 PMI yang ketinggalan, nggak keangkut. Simply karena tidak lapor. Seperti. Nah, pada saat pembahasan dengan BPK, waktu itu kita bahas bersama dengan Pak Yana, dan kami sangat setuju sekali bahwa kita ciptakan sistemnya. Selama ini kan lapor diri diwajibkan kepada pekerja migrannya. Dan kita pahami memang tidak semua sadar sebetulnya. Namun di Undang-Undang 18 ada kewajiban P3MI untuk melaporkan PMI yang dia berangkatkan. Nah, sehingga sistem yang kita bahas dengan BPK itu mengunci menjadi tanggung jawab P3MI untuk melaporkan PMI-nya yang sudah tiba di negara penempatan melalui portal Peduli WNI, dan kami sudah ciptakan nanti sistem lapor diri kolektif. Namun kami mohon bantuan, Pak. Artinya ini kan kelihatan, Pak, berapa yang dikirimkan, berapa yang pulang, gitu ya, berapa yang renew. Nah, harusnya P3MI punya laporan, dan tentunya laporannya kepada BP2MI. Kalau tidak dilaporkan, lakukan tindakan. Jadi ada aspek punitifnya, karena kewajiban itu ada di Undang-Undang 18. Nah, tentu kewenangan ada di Bapak Kepala untuk bisa melakukan penegakan hukum ya sesuai dengan undang-undang. Kemudian terkait dengan suaka, Bapak. Wah, ini memang suaka isu yang bikin pening kita semua.
berdasarkan pendalaman kami, kasus warga negara kita yang meminta suaka politik, artinya suaka karena mengaku mengalami persekusi politik di dalam Indonesia, kemudian dia minta suaka. Itu bukan hanya terjadi di Hong Kong, terjadi di Jepang, terjadi di Amerika, terjadi di beberapa negara Eropa. Dan hingga saat ini tidak